어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Azmi dengan nomor NIM 2114020005, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini bertujuan untuk ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata MPDI. Baiklah, saya akan membahas mengenai teori-teori linguistik. Teori linguistik itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Ferdinand de Saussure. Yang kedua yaitu teori Bloomfield. Yang ketiga teori John Rutherford. Yang keempat yaitu teori Noam Chomsky. Pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 2 teori. Yang pertama yaitu teori Ferdinand de Saussure dan teori Leonard Bloomfield. Baik, yang pertama yaitu teori Ferdinand de Saussure. Beliau lahir pada tahun 1858 dan wafat pada tahun 1913. Beliau adalah seorang linguis Swiss yang sering disebut dengan bapak atau pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal yaitu Cours de Linguistique General pada tahun 1916, diterbitkan oleh murid-muridnya yang bernama Bailey dan Hay. De Saussure memiliki 4 pandangan. Yang pertama yaitu telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah teori yang mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu, sedangkan telaah diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa digunakan oleh penuturnya. Yang kedua yaitu perbedaan parole, langue, dan language. Parole adalah bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual, sedangkan langue adalah bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah dan telah menjadi konvensi. Langue adalah perangkat konvensi yang kita terima dan siap pakai dari penutur-penutur terdahulu. Yang kemudian language adalah bahasa secara umum yang bersifat abstrak. Menurut Ferdinand de Saussure, language adalah tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial, karena di dalam language ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Yang ketiga adalah perbedaan signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi yang timbul dalam pikiran manusia, sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang berada di dalam pikiran manusia. Yang keempat yaitu hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan antara rantai ujaran yang ada dan nyata, dan memiliki hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan. Sedangkan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam keseluruhan sistem bahasa yang dapat saling menggantikan dan memiliki hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Kemudian teori yang kedua, teori Leonard Bloomfield. Beliau lahir pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1949. Beliau adalah seorang tokoh linguistik Amerika. Teori beliau juga disebut sebagai linguis taksonomi karena memotong-motong bahasa untuk mengikuti bagian-bagian dan struktur-strukturnya. Beliau pernah mengikuti paham mentalisme sejalan dengan teori psikologi Wundt. Kemudian menentangnya dan mengikuti aliran behaviorisme. Dalam teorinya, beliau memenggal-benggal bahasa menjadi beberapa istilah, yaitu fonem, morfem, frase, kata, dan kalimat, lalu menjelaskan hakikatnya dan hubungan di antara bagian-bagian itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.